Pada malam Selasa yang lalu jadi pembagian orang-orang di dalam menuntut ilmu, niatnya dan tujuannya itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga kelompok atau tiga macam orang yang niat dan tujuannya di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, yang kelompok selamat dan dia akan mendapatkan keberuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang minal faizin adalah yang menuntut ilmu untuk menjadikan bekalnya kelak di akhirat. Tidak ada tujuannya di dalam menuntut ilmu melainkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ini kita ulang lagi sedikit. Adapun yang kedua, tujuan dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama untuk membantu, untuk memudahkan sesuatunya yang akan dia dapatkan di dunia ini. Dia akan mendapatkan, dia niat untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Dia niat untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, dan dia niatnya untuk mencari materi, untuk memperoleh harta dan materi. Maka ini adalah kelompok orang-orang yang sangat-sangat mengerikan keadaannya, yang sangat membahayakan keadaannya. Jika ajalnya datang sebelum dia bertaubat, maka dia akan meninggal dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Tetapi jika dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala sebelum ajal tiba, lalu dia memperbaiki keadaannya yang buruk, menyesali perbuatannya yang keliru, dia bertaubat dan dia mengerjakan hal-hal yang baik untuk mengejar kekurangan-kekurangannya di masa lalu, maka dia dikelompokkan bersama kelompok yang pertama. Dia pun akan menjadi orang yang selamat dan beruntung kalau ajalnya sebelum dia datang ajal, dia sudah bertaubat dan dia sudah menyesali perbuatannya. Tetapi kalau dia meninggal sebelum dia bertaubat dan niat serta tujuannya belum dia perbaiki, maka dia adalah orang yang celaka dan orang yang akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun kelompok yang ketiga, ini kelompok orang yang celaka, kelompok orang yang dia akan binasa. Wa rajulun tsalitsun. Nah, itu yang akan kita baca di malam hari ini, kelanjutan dari kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali, penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Wa rajulun tsalitsun, halaman 64. Wa rajulun tsalitsun istahwadha alaihi syaitanu. Orang yang ketiga atau kelompok orang yang ketiga, niat dan tujuannya di dalam menuntut ilmu agama, orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal. Maka dia menjadikan ilmunya sebagai batu loncatan, sebagai wasilah perantara, tujuannya untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta. Wa tafakhuri bil jah, untuk berbangga-bangga dengan kedudukan, berbangga-bangga dengan titel, dengan ilmu. Wa ta'azzuzi bi kathratil atba', tujuannya untuk dia merasa mulia, dia akan menjadi mulia dengan banyaknya pengikut. Dengan banyaknya pengikut, banyak muridnya, banyak santrinya, banyak jamaahnya. Tujuannya itu semata. Tujuannya harta, materi, tujuannya kedudukan. Dia akan berbangga dengan kedudukan yang akan dia peroleh, yang akan dia raih.
wa ta'azzuzi bi kathratil atba, dia merasa aziz, merasa mulia, merasa besar dengan banyaknya pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kullama dakhal, maka dia masuk dengan ilmunya tersebut setiap celah peluang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan daripada perkara-perkara yang buruk tadi, yang hina, rendah tadi. Raja an yaqdiya minad dunya wa tarahu, dia berharap akan tercapai segala watar, hajat-hajatnya. Watarahu ay hajatahu. Watar artinya hajat. Dia berharap akan selesai, akan mudah untuk mendapatkan semua kebutuhan dan hajat-hajatnya. Wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsi annahu indallahi bimakanin, dan dia merasa di dalam dirinya itu, di dalam hatinya, menyembunyikan di dalam dirinya itu bahwasanya dia merasa memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Litisamihi bisimatil ulama, karena dia merasa memiliki sifat penampilan atau juga gambaran seperti penampilannya para ulama. Baik itu yang dia ucapkan, yang diperbuat, perbuatan ulama, ucapannya ucapan para ulama, ayat Quran, hadis, masalah-masalah agama yang dia sampaikan. Model penampilannya juga penampilan ulama. Fatarasumihi birusumihim fi zayyi wal mantiq. Jadi penampilannya itu baik di dalam penampilan dan ucapannya itu seperti para ulama. Ma'atakalubi ala dunya zahiran wa batinan, padahal dia tujuannya adalah dunia, zahir dan batin. Fahada minal halikin, inilah orang yang akan binasa. Wa minal hamqa al maghrurin, dan orang yang ahmak, yang dungu, yang tertipu dan terbuai. Dia termasuk orang yang akan binasa, orang yang dungu, bodoh, al maghrurin, yang tertipu dan terbuai. Dia merasa baik, dia merasa ulama karena ucapannya, karena pakaiannya, karena penampilannya itu ya penampilan dan ucapan seperti halnya ulama-ulama yang benar, padahal tujuan dan niatnya Allah Ta'ala Maha tahu. Waliyadzubillah. Idza raja'u munqati'un an taubatihi, harapan untuk bertaubatnya terputus dari dia. Munqati', terputus dari harapan untuk bertaubat. Lidhanni annahu minal muhsinin, karena dia mengira, menyangka dirinya termasuk orang yang baik. Dia merasa mengira dirinya orang yang baik. Wa huwa ghafilun an qaulillahi tabaraka wa ta'ala, sementara dia lalai dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini surah Al-Hasyr kalau tidak salah nih, juz 28. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengucapkan atau berkata-kata sesuatu yang kalian tidak lakukan, yang kalian tidak kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, besar murka Allah Ta'ala, besar kemurkaan Allah Ta'ala, an taqulu ma la taf'alun, jika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat. Besar kemurkaan Allah Ta'ala kepada kalian yang mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan, yang kalian tidak kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia, orang tersebut masuk ke dalam kategori golongan yang Nabi sabdakan di dalam hadisnya yang berbunyi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku dari selain dajjal lebih aku khawatirkan kepada kalian, atas kalian, daripada dajjal. Jadi Nabi lebih mengkhawatirkan orang ini daripada dajjal. Nabi mengkhawatirkan orang tersebut daripada dajjal. Kalau dajjal jelas tujuannya memang untuk membuat fitnah besar, menyesatkan umat manusia.
Tetapi orang ini yang Nabi lebih khawatirkan daripada Dajjal karena penampilannya penampilan ulama. Yang diucapkan seperti yang diucapkan oleh para ulama, namun niat dan tujuannya busuk dan jelek. Faqila, maka dikatakan, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah yang engkau lebih mengkhawatirkan dia daripada Dajjal? Qala ulama usu, ulama busuk. Ulama yang busuk, ulama jelek, ulama yang bejat, ulama yang tujuan dan niatnya sama seperti yang sudah kita baca tadi, keliru, menyimpang dari kebenaran. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatu al-idlal. Ya, karena Dajjal tujuannya, puncaknya memang untuk menyesatkan. Dajjal memang pekerjaannya, tugasnya untuk menyesatkan manusia. Wa mithlu hadzal alim in sarafan nasa 'anid dunya bi lisani wa maqali fa wada'in lahum ilaiha bi amali wa ahwalihi. Dan orang alim ini sekalipun dia memalingkan orang dari dunia dengan lisan dan ucapannya agar orang zuhud, seakan-akan dia memerintahkan orang, menyuruh orang untuk zuhud, wara, qanaah dan lain sebagainya dengan ucapan dan lisannya, fahuwa da'in lahum ilaiha. Tetapi hakikatnya dia mengajak orang, menyuruh orang kepada dunia dengan perbuatan dan keadaannya, bahasa tubuhnya, keadaannya, mengajak orang untuk kepada dunia. Walaupun mungkin ucapannya, lisannya memalingkan orang dari dunia yang rendah, yang hina. Tapi dunia ada dua ya. Dunia yang madhmumah, yang tercela. Bisa juga dunia di tangan seseorang menjadi mahmudah, terpuji. Jadi sebagaimana Nabi bersabda, ni'mal malu salih inda rajulis salih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang saleh. Harta materi jika di tangan orang saleh, di tangan orang yang baik, di tangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas tujuannya untuk apa, akan digunakan di jalan apa. Tetapi kalau harta itu, materi itu di tangan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, di tangan orang yang fasik, di tangan orang yang ahli maksiat, di tangan orang yang bodoh, yang tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan harta tersebut, maka harta itu tentu akan menjadikan dia celaka. Harta tersebut akan menjadi madhmumah, tercela. Walisanul hal antaqu min lisanil maqal. Bahasa keadaan, lisanul hal, antaqu atau afsahu, lebih diketahui oleh orang, lebih mengena kepada orang, pengaruhnya itu lebih besar, dampaknya daripada lisan ucapan, daripada bahasa ucapan yang dia sampaikan. Bahasa keadaan, bahasa tubuh keadaan akan lebih mengena dan lebih berpengaruh daripada bahasa ucapan atau lisan. Wa tiba'un nas ilal musa'ada fil a'mal amyalu minha ilal mutaba'ah fil aqwal. Dan tabiat manusia untuk meniru kepada perbuatan itu lebih condong daripada mengikuti ucapan. Ya mungkin kita pernah, kalau bahasa kita sering, dia ucapannya sih bagus, omongannya sih bagus, nyuruh orang berbuat baik, dia amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kenyataannya yang kita lihat kok tidak seperti itu, tidak seperti ucapannya yang bagus. Pada kenyataannya, prakteknya di lapangan, kesehariannya, kok dia tidak seperti apa yang dia ucapkan. Kok berbeda, bertentangan perbuatannya dengan ucapannya. Nah ini yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, seseorang yang tidak serupa antara ucapan dengan perbuatannya, yang tidak selaras antara ucapan yang dia sampaikan yang baik dengan perbuatannya. Fama afsadahu hadzal maghrur bi amali aktsar mimma aslahu bi aqwalihi. Maka alangkah rusaknya orang yang tertipu, al-maghrur, yang tertipu, yang terbuai, yang terpedaya ini dengan perbuatannya lebih banyak kerusakannya daripada kebaikan yang disampaikan dengan ucapannya.
Nah, ini yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, yang menyebabkan umat ini bingung. Ya, kalau ada orang yang berilmu, orang alim atau ulama, sementara perbuatannya tidak seperti apa yang dia sampaikan melalui lisan-lisannya, melalui ucapan-ucapan dan wejangan atau petuah-petuahnya, bertentangan dengan apa yang kita lihat di dalam praktek kesehariannya atau perbuatannya. Itu suara apa itu barusan? Oh, wifi. Idla yastajri'ul jahilu ala raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Ya Allah, ini pembahasan sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan, dan ini sesuatu yang sangat besar dampak negatifnya, pengaruh negatifnya, keburukannya. Karena tidak akan berani orang yang jahil, tidak akan berani yastajri, tidak akan berani orang yang jahil untuk ambisi terhadap dunia kecuali karena keberanian para ulama. Ulama dalam tanda kutip tadi, dalam tanda kutip, ulama dalam tanda kutip tadi. Karena keberanian mereka, maka orang jahil, orang yang bodoh tentu akan ikut berani. Bukan berani yang benar, bukan berani dalam kebaikan. Ini nekat namanya kalau yang berani dalam keburukan. Berani dalam keburukan, dalam hal-hal yang jelek kan namanya bukan syuja. Kalau syuja itu berani untuk hal yang positif, hal yang bagus, hal yang benar, di dalam kebenaran itu syuja. Tapi kalau berani yang keliru, yang menyimpang, yang buruk dalam kejahatan, kemaksiatan, itu bukan syuja, tetapi disebut al-jara'ah. Jara'ah, orangnya disebut al-jari. Jara'ah. Jara'ah beda dengan syuja, dengan syaja'ah. Jara'ah beda dengan syaja'ah. Syaja'ah berani dalam kebenaran. Sementara kalau jara'ah berani di dalam hal yang buruk, yang hina, yang menyimpang, yang negatif. Orang yang memiliki syaja'ah disebut syuja', tetapi yang jara'ah disebut al-jari. Idla yastajri'ul jahilu ala raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena tidak akan berani orang yang jahil, yang bodoh, yang ambisi, maruk, tamak dengan dunia, terhadap dunia, kecuali karena keberanian dalam tanda kutip tadi yang salah, yang keliru, yang dilakukan oleh ulama-ulamanya. Faqad shara ilmuhu sababan li jar'ati ibadillahi ta'ala ala ma'asihi. Maka ilmunya akan menjadi sebab li jar'ati ibadillahi ala ma'asihi, untuk keberanian hamba-hamba Allah dalam berbuat maksiat. Maka ilmunya akan menjadikan sebab orang-orang yang bodoh atau hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya untuk bermaksiat kepada Allah, berani untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena ilmu ulama yang tanda kutip ulama yang tadi, ilmunya menjadi sebab untuk keberanian hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Jadi kalau ulamanya bagus, lurus, maka insya Allah umat akan bagus juga, akan lurus. Nah, sementara ini yang menjadikan umat melakukan keburukan dan melakukan maksiat dengan terang-terangan dan berani, ini karena sebab diantaranya faktor ulama-ulama tadi yang berani di dalam kejahatan, keburukan, dan ulama-ulama yang niat tujuannya hanya urusan dunia, materi, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala bersihkan niat kita, tujuan kita di dalam menuntut ilmu ini dari tujuan-tujuan yang jelek. Allah Ta'ala bersihkan, jauhkan dari niat-niat yang busuk. Amin ya rabbal alamin. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'adzalika tumannihi wa turajjihi. Sementara nafsunya yang bodoh tadi mengajak dia akan menuntun, mengajak dia untuk berangan-angan, berharap yang baik. Wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allah bi ilmihi, dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, agar Allah menganugerahkan dengan ilmunya tersebut karunia-karunia dan anugerah dari Allah. Wa tukhayyilu ilaihi nafsul ammara anu khairun min katsirin min ibadihi, dan dia berhayal
jiwanya yang busuk tadi, al-ammarah, yang selalu mengajak kepada keburukan, al-ammarah bisu. Seperti ayat yang sering kita dengar, innan nafsa la'ammaratum bisu. Secara umum, nafsu jiwa yang level yang rendah itu al-ammarah bisu, yang selalu mengajak kepada kejahatan. Nah, sementara nafsul ammarahnya tadi itu dia merasa lebih baik daripada kebanyakan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Ya karena itu tadi, karena dia merasa zahirnya penampilannya penampilan ulama, yang keluar dari mulutnya itu adalah ayat Quran, hadis, penjelasan tentang syariat, tentang hukum-hukum. Tetapi Allah Ta'ala Maha tahu niat dan tujuannya orang tersebut, si ulama su tadi, waliyadzubillah. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal, maka jadilah engkau wahai talib, wahai penuntut ilmu, dari kelompok yang pertama. Berusahalah engkau akan menjadi untuk menjadi kelompok yang pertama yang kemarin kita bahas, minal faizin, yang tujuan dan niatnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah engkau untuk mendapatkan, untuk menjadi orang yang minal fariqil awal, kelompok yang pertama. Wahdar an takuna minal fariqil tsani, waspada, berhati-hatilah engkau untuk menjadi kelompok yang kedua. Jangan menjadi kelompok yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah fakhasira. Berapa banyak? Fakam min musawwifin, kam khabariyah, bukan kam istifhamiyah, bukan kam pertanyaan di situ, kam khabariyah. Berapa banyak orang yang musawwif, yang menunda-nunda, taubat. Ajalahul ajal, keburu didatangi oleh ajal, keburu ajal menjemput dia, qabla taubah, sebelum dia bertaubat, fa khasira, maka dia akan merugi, maka akan menjadi orang yang merugi. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqis tsalits. Sampai Imam Ghazali 2 kali mengulang iyyaka, waspada, berhati-hatilah, jangan sampai engkau menjadi kelompok yang ketiga. Fatahlika halakan la yurjamahu falahuka, maka engkau akan binasa dengan kebinasaan yang tidak ada harapannya, yang tidak diharapkan akan keberuntungannya. Allah, jangan sampai engkau menjadi kelompok yang ketiga, engkau akan binasa dengan kebinasaan yang tidak diharapkan keberuntungannya. Wala yuntadharu salahuka, dan tidak akan dinanti, nggak bisa dinanti, ditunggu, nggak bisa diharap akan kebaikannya, akan kebaikanmu. Fa in qulta, jika engkau mengatakan fama bidayatul hidayah li ujarriba nafsi fiha, apa itu permulaan daripada hidayah untuk aku menguji, untuk aku mengetes, menguji nafsi, jiwaku. Maka Imam Al-Ghazali menjawab, fa'lam, ketahuilah, anna bidayataha zahirut taqwa, sesungguhnya permulaan hidayah, bidayah, permulaan daripada hidayah itu adalah zahirnya takwa. Wa nihayatuha, dan puncaknya batinut taqwa, batinnya takwa. Jadi takwa ada zahir dan batin, ada permulaan, ada puncaknya. Fala aqibata illa taqwa wala huda illa lil muttaqin. Fala aqibata illa lit taqwa, tidak ada kesudahan atau akhir kecuali dengan takwa. Kesudahan yang baik, akhir yang baik kecuali takwa. Wala huda illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, insyaallah mungkin sedikit banyak sudah kita fahami penjelasan ini dari Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Habib Abdullah Haddad Syekh Berati mengatakan, ulumun ka'amsalil bihar, ka'amsalil bihar talatamat wa amalun fi jambiha mithlu qatrati. Ada orang yang ilmunya wah banyak seperti lautan, tetapi di samping itu amalnya hanya setetes. Wa amalun fi jambiha mithlu qatrati, sementara amalnya hanya qatrah, hanya setetes. Ilmunya banyak seperti lautan, tetapi pengamalannya hanya qatrah, hanya setetes. Jadi tidak usah kita melihat banyaknya ilmu, jangan hanya melihat banyaknya ilmu, tetapi pengamalannya sampai di mana. Apalah artinya ilmu banyak tetapi jika tidak diamalkan. Seperti hadis yang kita baca beberapa waktu yang lalu, yang Nabi lihat di malam Isra Mi'raj,
sekelompok orang, satu kaum yang digunting bibirnya dengan gunting dari api neraka. Mengapa? Padahal dia suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ditanya, siapa mereka itu wahai Jibril, kata Nabi, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, mereka suka amar ma'ruf. Mereka beramar ma'ruf tetapi tidak mengerjakannya. Tidak mengerjakan yang ma'ruf yang dia sampaikan. Dan mereka sebaliknya memerintahkan melarang orang mungkar, nahi mungkar, melarang orang dari kemungkaran tetapi dia sendiri yang melakukan kemungkaran tersebut. Sebelum kita lanjutin, baca dulu nih ya. Baca dulu nih pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, apa hukumnya seorang suami atau ayah yang pergi sholat subuh ke masjid tapi sebelum berangkat tidak membangunkan anak istrinya sholat subuh sehingga seringkali kesiangan? Ya tentu ini suatu kewajiban. Kewajiban asal kita sudah membangunkan anak istri kita, keluarga kita untuk sholat. Setelah itu ya kalau kita sebelum kita ke masjid kita sudah membangunkan mereka dan kita lihat sudah bangun, dan ternyata setelah kita pulang dari masjid kok ternyata nggak bangun, itu sudah kita tunaikan kewajiban kita. Kita sudah menunaikan kewajiban kita, kecuali kalau kita nggak membangunkan mereka sama sekali. Kitanya ke masjid berjamaah sementara kita tidak membangunkan mereka, tidak memperingatkan kepada mereka. Tentu itu salah besar. Itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bagaimana cara pandang Islam menyikapi seorang ayah yang tidak mempersiapkan masa depan anaknya? Masa depan apa ini? Masa depan ini masih rancu. Masa depan ilmu, takwa, ibadah, itu masa depan. Masa depan apa? Masa depan materi. Kalau masa depan materi ya kita nggak perlu khawatir. Kita nggak usah mengkhawatirkan masa depan tentang urusan materi, rizki yang zahir, harta. Karena Allah Ta'ala telah menjamin rizki semua hambanya. Tetapi yang paling utama masa depan itu ilmu agama itu. Ilmu agama itu yang paling kita harus perhatikan untuk masa depan anak-anak kita. Seperti halnya Nabi Yakub mengatakan kepada putra-putranya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, nanti apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Setelah aku tidak ada nanti apa yang akan kalian sembah? Itu yang dikhawatirkan Nabi Yakub kepada putra-putranya. Tapi orang sekarang mungkin kebanyakan itu mereka khawatir nanti kalau bapak sudah nggak ada kalian akan makan apa? Madza ta'kuluna min ba'di, bukan madza ta'buduna min ba'di. Bukan kalian akan menyembah apa, kalian menyembah siapa? Menyembah Allah, akan bertakwa, beribadah kepada Allah, atau nyembah setan, atau nyembah harta, nyembah jabatan. Tetapi yang dikhawatirkan kebanyakan orang sekarang atau sebagian orang sekarang mungkin bukan madza ta'buduna min ba'di, tetapi madza ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau ayah meninggal kamu makan apa? Kalau saya meninggal nanti kalian anak istriku makan apa? Bukan menyembah apa, bukan menyembah siapa. Jadi kekhawatiran yang harus ada di dalam hati kita tentu kekhawatiran masa depan pendidikan dan ilmu yang tidak ada, ilmu yang kosong pada anak istri kita. Kalau urusan harta materi ya hanya sekedarnya basa-basi aja, hanya kita persiapkan sekedarnya. Tetapi jangan kita mengkhawatirkan urusan rezeki, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang kita khawatirkan masa depan itu masa depan nanti di akhirat itu, bukan masa depan 20, 30, 50 tahun ke depan. Masa depan yang sebenarnya harus kita pikirkan itu ya kita khawatirkan nanti di negeri akhirat selamat apa enggak. Anak istri kita selamat apa enggak. Itu yang harus kita khawatirkan, yang harus kita pikirin tuh. Apakah boleh sholat di saat di dalam kendaraan atau bis atau kereta di saat di perjalanan? Ya tentu ya bukan boleh, ya wajib sholat. Sholat wajib. Kalau memang kita bisa berhenti berhenti di rest area, berhenti di tempat
di tempat istirahat, wajib sholat. Ya kalau buat makan aja kita bisa. Buat makan kita bisa mampir, bisa istirahat, nyari tempat makan yang enak. Di rest area mana nih tempat makan yang enak nih, yang langganan kita. Ya masa buat sholat kita nggak sempat, nggak bisa, nggak berusaha untuk mencari. Wajib tetap sholat. Jangankan di dalam kendaraan, di perjalanan, selama akal masih di kandung badan, masih sehat, masih sempurna, masih normal, masih waras, tetap wajib sholat. Bagaimanapun keadaannya. Ya seperti yang sudah sering kita dengar, kita nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, celentang, mau celentang nungkurep, nggak bisa bergerak dengan mata kita, dengan isyarat nggak bisa, dengan mata nggak bisa, dengan hati udah sholatnya dengan hati saja. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang meninggalkan sholat. Wala yajuzu tarkuha liman aqal. Wala yajuzu tarkuha liman aqal, di dalam kitab Zubat. Tidak boleh meninggalkan sholat selama dia masih berakal, masih ada akalnya, masih sadar, masih ada kesadarannya. Kecuali dia nggak sadar atau orang gila, nggak waras, baru nggak wajib sholat. Jadi yang nggak wajib sholat itu orang gila, yang nggak waras, yang nggak ada akalnya. Selama masih ada akal, maka kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan keadaan yang kita bisa semampu kita. Jika 4 imam mazhab itu baik semua, apakah kita boleh berpindah ke mazhab yang lainnya setelah kita mengikuti imam mazhab yang kita yakini? Kita harus pelajari semuanya. Sekarang yang kita pelajari kan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Bukan mazhab Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Bukan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, tetapi mazhab Syafi'i. Kalau kita pelajari semuanya mazhab Maliki, ya boleh kita pindah kepada mazhab Maliki asal kita pelajari semuanya. Dari mulai, dan amalan kita semuanya Maliki. Dari mulai bersuci, mengangkat hadas, menghilangkan najis, wudunya, dengan semua permasalahan wudu, syaratnya wudu, fardunya wudu, syaratnya sholat, rukun sholat, semuanya kita pelajari baru boleh. Tapi kalau kita hanya nyari yang mudah-mudahnya, nyari yang gampang, yang enaknya, di dalam mazhab Malik itu, mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas itu memang lebih mudah dalam urusan bersuci, dalam urusan masalah air. Sehingga Habib Abdullah Al-Haddad Sahih Berati mengatakan, laulal adab ma'as salaf laqalladnal Imam Malik filmiyah. Kalau bukan karena saya menjaga adab kepada leluhur saya, guru-guru saya, nenek moyang saya, kalau saja bukan karena menjaga adab, saya akan mengikuti Imam Malik di dalam masalah air. Saya akan ikut kepada mazhab Malik di dalam urusan air karena lebih mudah. Tidak seperti di dalam mazhab Syafi'i, memang lebih mendetail, lebih agak sedikit sulit, lebih agak rumit dibanding mazhab Maliki. Tetapi karena belum menjaga adab kepada para leluhurnya. Nah, sekelas level Habib Abdullah Al-Haddad saja, ulama besar, bahkan Habib Abdullah Al-Haddad Sahih Berati ini sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, sama seperti imam mazhab yang 4. Sahih Berati Habib Al-Haddad sudah seperti imam mazhab yang 4. Sudah seperti imam mazhab yang 4. Tetapi karena menjaga adab kepada para ulama-ulama, guru-guru beliau, leluhur-leluhur beliau, ayahnya, kakeknya, maka beliau tetap bermazhabkan kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad Al-Muhajir mazhabnya Syafi'i. Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali mazhabnya Syafi'i. Dan guru-guru beliau juga mazhabnya Syafi'i. Nah, sekelas beliau saja masih tetap karena menjaga adab mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, ada kadang sebagian orang, anak muda atau sebagian orang zaman sekarang, wah dia ngikutin, wah biar supaya dibilang keren atau ngikutin tren, wah ngikutin mazhab Maliki dalam sholatnya, sementara wudhunya Syafi'i. Nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Itu namanya talfiq, nyari yang mudah-mudah, atau untuk sok-sokan. Untuk sok-sokan dia belajar di Arab Saudi sono cuma setahun 2 tahun, bahkan mungkin ada yang nggak belajar di sana, cuma kerja jadi sopir. Jadi sopir di Jeddah, di Riyadh, di Arab Saudi, cuma jadi sopir, jadi TKI, sok-sokan ngimamin masjid musola di Indonesia. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana bismillahnya? Wah,
Oh, di sana di Masjidil Haram. Masjidil Haram nggak pakai apa? Nggak pakai bismillah. Ada yang memang nggak bismillah, bukan termasuk bagian Fatihah, ada sebagian ulama, sebagian imam. Ada yang di antara mereka baca bismillah, baca basmalah, tetapi bacanya sir. Kalau ente mau begitu, sholat di rumah. Kalau ente mau begitu, sholat di rumah, ngimamin anak istri ente, jangan bikin resah umat, jangan bikin umat bingung, jangan ngimamin di masjid, di musola, so-soan, alhamdulillahirabbil alamin, nggak baca bismillah. Silakan Anda sholat di rumah Anda sendiri, jangan bikin umat bingung, jangan membuat resah masyarakat. Di sini di Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i. Jadi ngikutin orang tua kita, guru-guru kita, mazhabnya Imam Syafi'i. Jelaskan ciri-ciri orang yang diterima taubatnya. Ini kalau saya udah sama seperti pertanyaan beberapa waktu yang lalu. Ciri orang yang diterima taubatnya, tentu ada ciri, ada disebutkan di dalam kitab Nashihul Ibad. Di dalam kitab Nashihul Ibad disebutkan di situ Imam Ibn Hajar dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di antara ciri tanda orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cinta akan kebaikan. Dia benci akan kemungkaran. Dia kumpul bersama orang-orang saleh. Dia tidak akan mengulangi tentu perbuatan yang jelek di masa lalunya. Dan dia gemar untuk berbuat baik. Dia gemar untuk tafakur. Dia tidak sombong. Dia merasa sedih ketika ingat perbuatan buruknya. Bukan bangga. Ada sebagian orang dia merasa kayaknya dirinya udah benar. Dia merasa dirinya udah taubat, udah balik. Sementara kalau ngobrol sama orang, wah, dia bangga masa lalunya. Kan suka ada yang cerita begitu ya. Ada yang suka cerita seakan-akan, lu mah belum seberapa, lu mah baru sebotol udah mabok. Gua dulu kalau belum 10 botol belum mabok, gua mah dulu. Bangga begitu. Itu namanya belum benar taubatnya. Belum benar taubatnya. Gua mah dulu lu mah belum seberapa, gua dulu perbuatan mana, maksiat mana yang belum gua lakuin. Wah, bangga. Naudzubillah, dia merasa udah taubat, padahal kata dia, sementara dia belum taubat kepada Allah Ta'ala. Bangga dengan kebaikan, dengan ibadah aja nggak boleh, ini bangga dengan maksiat, bangga. Apakah boleh menyiapkan nama anak sedangkan anak masih di dalam kandungan? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ya siapin nama untuk anak kita, nama yang baik, nama para nabi, nama orang-orang soleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan dipanggil, diseru oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nama kita dan nama orang tua kita dipanggil, disuruh oleh Allah Ta'ala dengan nama kita di dunia. Nama kita dan nama bapak kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan senang. Dia senang ketika namanya sama dengan nama orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang di dalam naungan Allah Ta'ala, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di tempat yang spesial, yang istimewa dari Allah Ta'ala. Tapi dia sedih, dia merasa sedih dan malu kalau namanya sama dengan ada orang-orang yang ada di dalam neraka. Kalau namanya sama dengan nama orang-orang yang bejat, yang jahat. Jadi jangan kita bangga dengan memiliki nama artis, nama binatang-binatang film, nama binatang film, nama bintang film. Ada sebagian orang bangga, oh dia namain anaknya, cucunya, nama artis bintang film. Iya, kalau yang muslim masih mending lah. Ini yang non muslim, pemain bola yang non muslim, atau juga artis-artis terkenal, apalagi yang dari luar negeri. Wah, bangga, ya Allah subhanallah. Kita bangga nama anak kita dengan nama Ali, Hasan, Husain, Sayyidatina Fatimah, kalau perempuan Fatimah, Aisyah, Khadijah. Nah, itu kita harus bangga, senang, karena almar'u ma'man ahab, kata Rasulullah. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Almar'u ma'man ahab. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana keadaan seseorang, dia cinta kepada kebaikan, cinta kepada orang soleh, sementara dia belum berjumpa dengan mereka, atau tidak sama perbuatannya dengan mereka, dengan orang-orang soleh. Maka almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai, orang yang dia sukai. Walaupun
amal kita tidak seperti amal mereka, para aulia, para salihin. Tetapi apabila kita cinta kepada mereka, Allah Ta'ala insya Allah akan kumpulkan kita bersama mereka. Atau sebaliknya, wah ibadahnya banyak, dia ibadahnya banyak, ahli ilmu agama, tetapi hatinya condong kepada orang-orang fasik, kepada orang kafir, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Nanti di akhirat kumpulnya sama mereka. Kumpulnya sama orang-orang yang bejat, yang jahat, yang fasik, yang durhaka kepada Allah Ta'ala, karena dia cintanya kepada mereka. Walaupun zahirnya dia ahli ibadah. Karena seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Ketika datang, ini riwayat udah sering kita dengar hadisnya, datang seorang Arabi, seorang dari pedalaman disebut Arabi. Kita suka nerjemahinnya badui, seorang badui. Seorang yang dari pedalaman. Arabi itu nggak harus orang Arab. Pokoknya orang yang dari pedalaman, itu disebut Arabi, Arabiyun. Kalau orang Arab, Arabi, beda, nggak pakai alif. Arabiyun, kalau Arabi orang Arab. Kalau Arabi orang yang datang dari pedalaman, orang yang primitif, orang yang masih lugu, polos, itu Arabi. Datang seorang Arabi. Nabi sedang berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datang ujuk-ujuk, bahasa kita ujuk-ujuk. Tiba-tiba ujuk-ujuk dia langsung nanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? Datang langsung nanya kiamat. Wah, serem banget ini. Nanyanya bukan jam berapa, tetapi kapan kiamat? Kapan tibanya kiamat wahai Rasulullah? Mata sa'ah ya Rasulullah? Terus Nabi balik tanya ke orang, wa ma a'dadtalaha, atau wa ma a'dadtalaha ya fulan? Apa yang kamu siapkan? Kamu udah persiapan apa nanya kiamat? Apakah kamu sudah punya persiapan, atau persiapanmu itu apa? Kamu nanya tentang kiamat, beraninya nanya kiamat. Berani-beraninya nanya kiamat. Maka si Arabi tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak banyak punya persiapan, aku nggak punya persiapan, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah. Ya Allah, subhanallah. Maka Nabi langsung mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lain itu mereka gembiranya luar biasa. Kami tidak pernah bergembira seperti bergembiranya Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka sekalipun aku tidak memiliki amalan seperti amalan mereka. Fa inni uhibbullaha, fa inni uhibbu Rasulullah, wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar, wa arju an yahsyurani Allahu ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim, atau kama qala Anas bin Malik. Aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, walaupun aku tidak seperti mereka amalnya. Aku berharap akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama mereka, walaupun aku tidak seperti amalan mereka. Ini sahabat, ya nggak mungkin beda, tentu bakal sama amalnya Sayyidina Anas bin Malik dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Akan sama, ya kurang lebih, ya karena sahabat-sahabat juga. Ya kita yang nggak sama dengan mereka itu, amalan kita yang jauh, yang nggak ada apa-apanya, bukan jauh lagi, nggak ada apa-apanya. Mereka sahabat-sahabat Nabi itu di langit, kita di dalam sumur istilahnya ya. Bainas sama wa sumur, bainas sama wa sumur, bukan bainas sama iwal ar, bukan antara langit dan bumi, bainas sama wa sumur, antara langit dan sumur. Sumurnya sumur bor lagi, ya 200 meter. Jadi mereka di langit sahabat-sahabat, nggak ada yang bisa mengungguli sahabat. Sekalipun tingkatan wali, kedudukan wali setinggi apapun, seorang wali tidak akan menyamai kedudukan sahabat-sahabat Nabi. Ya, karena mereka orang-orang pilihan, hamba-hamba Allah Ta'ala pilihan. Ya Allah Ta'ala pilih untuk menjadi sahabat-sahabatnya Nabi. Setiap hari memandang wajahnya Nabi. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Setiap hari berjamaah, sholat dengan Nabi, makan bersama Nabi, berjihad, berjuang bersama Nabi. Ya Allah.
Jadi nggak akan bisa didekati amalnya, apalagi diungguli, apalagi dikalahkan. Mendekati ibadah atau amalan seperti sahabat saja sulit, apalagi mengungguli dan mengalahkan mereka. Ada lagi mungkin yang mau bertanya langsung, ya silahkan. Bapak-bapak, setelah ini ada pertanyaan 5 pertanyaan, silahkan, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ini sedikit lagi tadi kita selesaikan, ada dua baris lagi. Wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi. Ini definisi takwa yang sudah sering kita dengar. Takwa itu ungkapan dari melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Imtithalu awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi. Fahuma qismani wa ana usyiru alaika bi jumal mukhtasar min dhahri ilmi taqwa fil qismani jami'an wallahu a'lam bissawab. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, mendefinisikan takwa itu at-taqwa khauful jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Takwa itu khauful jalil, memiliki rasa khauf, takut kepada Allah. Ada khauf khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Wal amal bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan, mengamalkan Al-Quran, kalamullah, kandungan isi Al-Quran. Wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil, dan ridha dengan yang sedikit pemberian dari Allah. Ridha dengan pemberian yang walaupun sedikit, menurut kita sedikit, tetapi kalau kita melihat siapa yang memberi, kita tidak pernah akan mengatakan sedikit, tidak akan pernah mengatakan sedikit. Qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu. Sedikit darimu ya Allah mencukupiku, dan sedikit pun tidak dikatakan sedikit. Kalau kita sadar ini pemberian dari siapa, dari mana, maka kita tidak akan mengatakan itu rezeki sedikit. Itu besar dan banyak karena bersumber dari Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khauful jalil wal amal bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil, dan memiliki isti'dad, persiapan, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk apa? Untuk hari yang panjang, untuk perjalanan yang panjang nanti di akhirat, kekal selama-lamanya. Perjalanan yang abadi, wal isti'dad li yaumir rahil, untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala di akhirat itu selama-lamanya. Jadi kita harus yakin dan sadar, setelah kehidupan di dunia saat ini yang sedang kita berada di dunia, kita harus sadar nanti ada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat yang abadi. Nah, sebelum di akhirat yang abadi selama-lamanya, kita transit di dalam kubur. Dalam kubur atau alam barzakh, al-alamul barzakh. Tempat kita transit sampai kapan? Sampai nanti hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan malaikat Israfil yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkannya seluruh ahli kubur dari dalam kuburnya. Yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama kan runtuhnya, hancurnya dunia dengan segala isinya ini. Jadi kita harus yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita kurang yakin, sekarang coba mana kita lihat orang tua kita. Yang orang tuanya masih ada, bapaknya orang tua kita, kakek nenek kita udah nggak ada. Mungkin kakek neneknya masih ada, bapaknya lagi. Jadi buyut kita, kumpi, ada kumpi istilahnya kata orang Betawi. Buyut atau kumpi, di atasnya lagi. Nggak mungkin masih ada. Nggak mungkin masih ada ya. Banyak di antara kita yang bapaknya, orang tua kita udah nggak ada. Mungkin yang orang tua yang masih ada, tetapi kakek kita udah nggak ada. Apalagi di atasnya lagi buyut dan kumpi kita udah pada kagak ada. Dulu yang pernah berkuasa di dunia, mana Fir'aun, mana Haman, mana Qarun, mana Namrud, mana Hitler, mana fulan yang pernah merasa gagah berkuasa, wah, di dunia sekarang udah kagak ada semuanya. Jadi kita harus yakin itu. Kita harus yakin. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kita, sehingga kita memiliki persiapan dan menyiapkan bekal untuk di akhirat. Zad itu artinya bekal. Nah, kalau kita mau bepergian masih di dunia saja kita mesti bawa bekal,
Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah kamu ridho, apakah kamu puas, senang kamu bersahabat dengan sekelompok orang, mereka bawa bekal sementara kamu nggak bawa bekal? Nggak mungkin kita ridho, nggak mungkin kita merasa puas dan ridho, karena kita akan melakukan perjalanan. Di dunia saja kita harus melakukan kita harus mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan, harus ada bekalnya, apalagi ini perjalanan yang panjang di akhirat. Nah, ini fahuma qismani akan kita lanjutkan insyaallah kelanjutannya di waktu yang akan datang. Sampai di sini ada yang belum jelas, ada yang mau bertanya atau udah mudeng semuanya ya kali ya. Mudeng apa belum nih? Insyaallah fahimtum, fahimna. You understand? 10 gitu ya jawabannya ya. Paham insyaallah ya, udah jelas ya. Jadi tadi 3 kelompok orang yang niat dan tujuannya di dalam menuntut ilmu, maka kita harus berusaha menjadi kelompok yang pertama, yang minal faizin. Kalaupun wal iyadzubillah, kalaupun kita di kelompok kedua, kita taubat, kita sadar, kita benahi, kita luruskan niat dan tujuan. Mungkin yang pernah punya niat dan tujuan yang keliru, yang salah, maka sebelum datang ajal, sebelum ajal menjemput kita harus perbaiki niat dan tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari akhirat, dunia akan ikut. Yang mencari akhirat, dunia akan ikut. Yang nyari dunia, akhiratnya luput. Yang nyari akhirat, dunianya ikut. Yang hanya mencari dunia, akhiratnya luput. Sama seperti orang yang menanam padi, rumputnya ikut. Orang yang nanam padi pasti ada rumputnya. Tapi kalau yang kita tanam rumput, nggak mungkin ada padinya. Yang kita tanam rumput, nggak mungkin padi akan numbuh. Nggak mungkin padi akan ikut tumbuh. Karena yang kita tanam rumput. Tapi kalau yang kita tanam padi, insya Allah umumnya rumputnya pun ikut. Maka kita cari akhirat, negeri akhirat, urusan dunia yang telah dijamin dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin urusan dunia yang telah diatur dan dijamin oleh Allah taala. Tetapi yang harus kita khawatirkan nasib kita nanti di akhirat. Yang belum jelas apa? Yang belum jelas nanti nasib kita di akhirat. Nyebrang sirat kita selamat apa enggak? Kita akan menerima catatan amal apakah dengan tangan kanan atau wal iyadzubillah kita akan meraihnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Itu yang belum jelas, yang belum dijamin oleh Allah taala. Urusan rezeki udah dijamin, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Jangan risau, jangan galau. Jangan sampai bikin kita risau, galau, resah, khawatir. Ar-rajulul ukhrawi la yakhafu ala auladihi illal umural akhirah. Orang yang akhirat, ar-rajul ukhrawi, orang yang pikirannya itu akhirat, maka dia tidak akan mengkhawatirkan untuk anak-anaknya kecuali urusan akhirat. Sebagaimana ar-rajulud dunyawi, orang yang hanya urusan dunia, yang dia khawatirkan untuk anak-anaknya ya urusan dunia. Sehingga dia, kita harus investasi ini, kita harus mempersiapkan untuk masa depan anak kita nih. Apa nih, kontrakan, investasi apa, emas atau uang, harta di mana? Kita naruh saham, nanti 20-30 tahun lagi kalau kita meninggal, anak kita gimana, makan apa nih? Padahal jangankan kita manusia, semut aja udah dijamin sama Allah Ta'ala rezekinya. Binatang-binatang yang di dalam tanah, cacing, semua binatang-binatang yang di dalam tanah aja udah ada rezekinya dari Allah Ta'ala. Sementara yang belum dijamin oleh Allah Ta'ala, nasib kita nanti di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Urusan dunia basa-basi aja, sekedarnya. Kita bekerja mencari nafkah sekedarnya. Hasil dan buahnya kita serahkan kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan berapa banyak orang yang mungkin urusan dunianya dia santai, dalam mencari nafkahnya santai, nggak ngoyo, nggak bingung. Tetapi subhanallah berkah. Maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusan dunianya karena dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka hubungan dunianya akan diperbaiki oleh Allah. Urusan dunianya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Ya Allah, semoga kita dilimpahkan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang menjadikan kita sadar dan kita akan masuk ke dalam kelompok orang-orang soleh, kelompok orang-orang yang mulia, kelompok orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak ya rabbana tarafna bi anna naqtaraf